aku persilakan buat Suranta presentasikan. Oke, cek sound dulu. Internetku rada aman enggak? Surat. Halo. Aman ya. Oke, aku share screen. Ntar kalau rada keputus-putus maaf guys, nanti disuruh ngulangin aja. Oke. Bentar. Ini udah kelihatan kan share screen-ku? Udah kelihatan. Oke. Jadi kita masuk ke progres 2 ya. Nah, di progres 2 ini sebenarnya simple aja. Jadi kita ngeluarin gaya dalam, yaitu gaya aksial, tekan dan tarik. Kita hanya tekan dan tarik di progres 2. Kemudian gaya geser dan berikutnya itu di progres selanjutnya. Terus gaya dalam ini dari kombinasi yang udah kita masukin itu. Kalau nggak salah ada 59. Nah, yang pertama itu kita bakal ngecek gaya dalam, dan aku bakal harusnya udah dipelajarin sih Pak, pas tubus beton caranya gimana di ITEPS. Tapi aku bakal praktekin juga di saatnya gimana. Oke. Untuk yang kita cari itu semuanya. Jadi kolom balok X dan Y, boarding dan rafter. Kemudian ada bracing, dua-duanya bracing kolom, bracing atap. Sorry, lupa ditambahin. Terus ada juga secrot yang khusus tarik. Nah, begitu. Jadi di sini ada catatan juga kalau yang M22 itu minor, momen minor, gaya dalam momen minor, M33 major, dan sebaliknya kalau gaya geser yang 22 yang major, yang 33 minor yang geser. Oke, ini semua enggak tuh. Nah, catatan. Nah, kemudian kita juga bakal ngecek defleksi di tiap elemennya, bukan di tiap elemen sih, tiap profil, gitu kan. Nggak perlu semuanya, tapi kalian perkirakan aja mana yang paling besar gaya dalamnya gitu. Oke, jadi pengecekannya dilakukan pengecekan serviceability di setiap elemen profil elevasi dan dilakukan arah sumbu major dan minor. Terus kombinasi beban yang digunakan kombinasi beban servis. Nah, kan kemarin tuh kombinasinya kombinasi beban ultimate. Nah, jadi sekarang kita pakai kombinasi yang baru. Maaf tambah lagi, tapi ini yang melengkapi lah. Menggenapi yang kemarin ini kombinasi ke 60 ya, bukan 60 kali ini. Tapi 1 DL tambah isi DL, terus tambah 1 LR. Oke, nah nanti kalian bakal buat tabel kayak gini. Jadi kalian cek defleksinya di sub, nanti aku bakal kasih tahu gimana caranya. Terus kalian cek berdasarkan batasnya. Terus kalian lihat statusnya gimana, oke atau enggak. Jadi kalau ada yang nggak memenuhi, kalian perbesar penampangnya dan ulangi analyze di sub. Oke, nanti pengecekan kapasitas tarik bakal dilanjutin asisten lain, tapi aku mau jelasin di subnya dulu. Sejauh ini ada pertanyaan? Stop share dulu. Gimana? Aman lah ya? Aman? Aman nggak? Oke. Baik, sekarang aku akan jelaskan gimana di subnya ya. Sebentar aku buka dulu. Ini sub aku udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Nah, jadi ini contoh dari tugas besar kita. Jadi, nah di sini udah lengkap semua, terus sudah diseragamin juga. Nah, udah diganti. Jadi profil bukan auto select list profile. Oke, nah yang pertama kalian lakukan itu kalian harus analyze dulu. Kita mau ngecek gaya dalam dulu aja. Nah, kalian run analyze dulu. Jangan nih, kita ini dulu aja, define.comd. Nah, kalian define kan ada 59 kan kemarin gitu. Kalian tambahin satu lagi jadi serviceability ditambahin gitu. Jadi dia 1 DL, 1 SDL, 1 LR.
Oke. Oke. Nah, jangan lupa di desain ininya, kombonya, kalian pilih ke 59-nya untuk strength, terus di deflection pilih yang serviceability. Begitu. Jangan lupa dimatikan automatic generate code base design load combi. Biar nggak banyak banget kerja komputer kalian. Oke. Nah, pertama kita bakal ngecek kombinasi gaya dalamnya dari kombinasi beban ultimate. Nah, caranya itu kalian analyze dulu. Oke, kita run now. Oke, sebentar kita kasih ambil ponsel dulu. Ya, nge-lag. Oke. Nah, sekarang setelah kita analyze, kita design check, dan kita pastikan dulu dia itu sudah verify all member pass. Oke. Sekarang kita verify all member pass. Nah, setelah ada notif kayak gini, all steel frames pass the stress or capacity check, kalian screenshot yang terakhir, maksudnya ini langkah terakhir di Putus-putus Kak. Ya. Udah jelas semua. Cek. Sebentar. Aku stop share dulu. Ini udah jelas belum ya? Jelas. Cek. Oke, aku lanjut aja ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita ulangin aja. Nah, tadi setelah kita desain cek, kita keluarin display show tables atau control T. Nah, terus di sini ada di sini display show tables. Gitu kan, atau shortcutnya Ctrl T. Gitu. Nah, tapi di sini kita dulu select properties wait. Area. Agak di yang main kolom.
sangat putus-putus, lalu siap screen-nya nge-lag banget, nggak bisa ngeliat apa-apa. Share screen-nya nggak gerak, Kak? Siap screen-nya nggak gerak. Iya. Halo. Apa aku sudah connect kembali? Halo, halo. Lanjutin yang aku dulu deh. Kayak Surantanya lagi ada masalah teknis. Oke, Aku Kak. share screen ya. Udah kelihatan belum? Udah. Nah, yang selanjutnya ini kita ngecek kapasitas tariknya. Yang pertama harus dicek tuh kelangsingannya. Nah, buat ngecek kelangsingannya itu ini kayak yang di modul Pak Muslinang, KL per R harus kurang dari 300. Terus habis ngecek kelangsingannya, cek leleh tarik atau cek kegagalan lelehnya atau ngecek kapasitas lelehnya. Itu rumusnya ini. Kapasitasnya sama dengan FY kali AG. Terus jangan lupa dikali faktor reduksi juga. Jadi ntar Pi kali PN itu hasil akhir kapasitasnya. Nah, terus hitung luas efektif buat nyari kapasitas strukturnya. Nah, buat nyari luas efektif, pertama kan kita dapat nilai AG. AG-nya kan dapat dari tabel profil. Terus kita nyari AN, nah, di mana AN-nya itu, AN itu rumusnya AG kurangi N DT. N ini jumlah lubang bautnya, terus D ini lubangnya, diameter lubangnya, sama T ini tebel profilnya yang terkonek sama bautnya. Oke, nah terus habis dapat AN, kita nyari luas efektif. Luas efektifnya itu
AN dikali U. Nah, buat rumus U-nya tuh 1 min X per L. Aduh, X per L. Nah, ini juga udah ada di modulnya Pak Muslinang buat nyari nilai U. Nah, terus kalau misalnya kalian lihat di pasal D3, di sini ada tulisan U need not be less than the ratio, U need not be less than the ratio of the gross area of the connected element to the member gross area. Jadi ada nilai U minimalnya. Jadi contohnya gini, misalnya aku pakai profil L. Terus connected membernya ada di sini, bautnya ada di sini misal. Terus ini misal A1, ini luas penampang yang sini, terus ini luas penampang yang sini. Nah, nilai U minimal tuh berarti A1. A1 itu yang ada bautnya dibagi keseluruhan A1 plus A2. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngitung U-nya, ini 1 min X per L-nya misalnya dapat 0,5 gitu misalnya. Terus yang ini dapat 0,7. Kalian pakainya yang U minimal ini ya. Ini kayak batas paling kecilnya itu segini. Ini kalian harus ngecek lagi buat nilai U-nya. Sesuai pasal D3. Nah, ntar habis dapat nilai U, ntar kalian dapat nilai AE. Nah, habis dapat nilai AE, ntar kalian bisa ngitung kapasitas buat kegagalan fracture-nya. Itu FU kali AE, di mana pakai nilai faktor reduksinya 0,75. Oke, lanjut dulu aja. Nah, tadi kan yang pertama ngecek kegagalan leleh, terus ngecek kegagalan fracture, terus yang ketiga ngecek blok geser. Nah, blok geser ini juga sama kayak di modul Pak Muslinang. Rumusnya ini, atau kalau misalnya tahu pakai code ada di sini, di pasal J4. Terus di sini UBS-nya kalian asumsi pakai satu aja. Jadi asumsinya tension stress-nya itu uniform atau seragam. Oke. Nah, terus cari nilai PN terkecil dari 3 jenis kegagalan. Antara leleh, fracture, atau blok geser. Ntar itu jadi kapasitas elemennya. Terus bandingin sama gaya dalam yang udah kalian dapetin dari SAP. Udah lebih besar atau belum. Kalau misalnya belum lebih besar, diedit lagi di SAP-nya, digedein lagi penampang. Kalau misalnya kapasitasnya udah lebih besar, ya udah oke. Itu buat pengecekan kapasitas tarik. Oh ya, buat konfigurasi sambungan bautnya, buat progres ini itu kalian asumsiin aja jumlah bautnya berapa, terus jarak antar bautnya berapa, sama diameter bautnya berapa. Terus jangan lupa setelah ngitung kapasitasnya, kalian hitung D per C-nya. Jadi D per C itu demand per capacity. Itu rumusnya ini. IPN yang terkecil dari 3 jenis kegagalan tadi dibagi sama PU. Nah, itu D per C-nya harus kurang dari 1. Nah, ini contohnya misal kalian dapat D per C-nya 0,8. Ntar dikasih kesimpulan. Elemen balok X mampu memikul beban tarik dengan skenario-nya kegagalan keruntuhan tarik dengan D per C-nya 0,8. Jadi bagian akhir jangan lupa dikasih kesimpulan. Terus elemen yang perlu diperiksa buat pengecekan kapasitas tarik tuh ada balok X, balok Y, rafter, gording, bracing. Ini bracing kolom sama bracing atap, sama sekrot. Oke.
Nah, buat pengecekan kapasitas tarik itu aja. Terus buat pengecekan kapasitas tekan, dilanjutin sama Felix. Kak boleh nanya dulu nggak? Oh ya, boleh. Eh, di bagian tadi pas kita ngitung UMIN masih agak kurang paham. A1 A2-nya. A1 tuh bersih dikurang baut apa gimana? Luas penampangnya sih. Jadi misal gini ya. Sebelum nentuin A1, A2, kita tentuin dulu kan. Misal bautnya dipasangnya di sini nih. Nah, berarti bakal dipisahnya kayak gini. Jadi ini A1, ini A2. Jadi U minimalnya A1 per A1 plus A2. A1-nya Nah, dikurangin sama bautnya nggak, Kak? Nggak. nggak usah. Oh, Luas eh, keseluruhan ini. Ya, luas kalau apa? untuk profil L kan mungkin kayaknya cukup, kayaknya biasanya juga ditaruh baut di situ. Tapi kalau misalnya untuk profil WF dan yang lain-lain, asumsi peletakan bautnya di mana itu gimana? Kalau WF, Di flange atau di web gitu? aduh aku lupa deh kalau WF gimana. Aku jawab nanti aja ya, yang buat profil yang lain. Oke. Gimana? Lanjut ke Felix dulu aja ya. Pas ngecek kelangsingan kan, Oh, oke. itu K-nya itu asumsi apa? Sendi-sendi, jepit-jepit atau Ini harusnya L per R aja sih. K-nya asumsi satu berarti? Iya. Oh, oke. Masih Kak? Oke. Oke, lanjut ke Felix dulu ya. Jadi selanjutnya pengecekan kapasitas tekan di bagian terakhir. Jadi yang pertama juga sama caranya cek kelangsingan dari elemen KL per R kurang dari 200. Kemudian kalau misalnya kalian membuka SNI atau ISC, untuk yang tekan itu kan dia ada tabel dan analisis batasnya bergantung sama kelangsingan dari penampangnya juga, makanya perlu dicek tekuk lokalnya yang udah pernah kalian lakukan juga. Kalau misalnya langsing, kalian analisis untuk lokal buckling juga sesuai dengan tampil yang ada di SNI atau ISC. Ya ini kalian juga udah ngejain buat tugas MTS. Jadi F kritisnya itu kan dari bisa kalian lihat dari ISC langsung. Dan intinya kalian cek kapasitas dan kalian bandingkan dengan gaya. Untuk V-nya pakai 0,9. Oke. Jadi pada bagian terakhir kalian tuliskan kegagalannya dalam bentuk apa sama demand per kapasitinya itu bagaimana besarnya. Ini nanti nanti bakal dibandingin sama ya hasil sumnya. Kemudian yang elemen yang perlu diperiksa itu ada balok X, balok Y, rafter, gording, kolom, bracing atap, dan bracing kolom. Bentar deh. Ini bracing kolom bukannya
Bukannya di limit compressinya jadi nol ya? Atau aku lupa. Ini kayak kalau misalnya di compression limitnya nol, harusnya udah nggak ada kayak tekannya harusnya sih. Kalau bracing column. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Kak, berarti yang bracing atap, bracing kolom tetap dicek apa enggak? Nah, itu kemarin minggu lalu kalian compression limitnya buat nol nggak? Iya sih, kan ngikutin tutorial itu kan. Ya, berarti demand-nya harusnya nol sih. Tapi gimana Vi, mau tetap disuruh ngitung apa nggak usah kapasitasnya? Nggak usah sih kalau misal compression limitnya udah nol. Ya udah. Oke, makasih Kak. Oke, ada pertanyaan lagi. Bracing atap ini yang trust itu ya? Bracing atap nggak nol nggak sih harusnya? Sacrot ya nol kayak kan jawab sekali. Kemarin tuh kayaknya sakrot, terus bracing atap, bracing kolom sih. Oh gitu ya. Soalnya kan dia kan sebenarnya kayak trust gitu. Aku lupa juga sih. Aku nggak tahu lagi. Kan dia ini balok, terus ini ada kayak gini. Aku lupa polanya kayak gimana. Bukan yang compression limit itu sekrotnya aja. Nah ini makanya ini kan kalau kena beban ini harusnya yang ini bakal kayak ketekan gitu. Oops. Ini bakal ketekan. Ini kan kayak bentar. Tapi cuma ini doang ya. Bracingnya kan yang ini doang. Yang ini balok. Aku lupa juga sih. Tapi ini harusnya kayak sebagian tekan, sebagian tarik sih harusnya. Kan Oh, kayak rangka batang. ini tuh yang pas itu ya kayak ngeset compression terus dicentang terus itunya nol. Itu bukan? Yap. Iya, ya. Oh, itu kayak sak doang sih. Yang tiga-tiganya tuh yang itu deh, yang Dirilis ya. iya. Oh itu rilis bukan di compression link. Iya ya, Kak. Aku baru ingat. Oke, Kak. Oke. Jadi harusnya bracing atap, bracing kolom tetap dicek Iya sih Pak. kapasitasnya. Kalau compression limitnya nggak kenal. Dihitung juga. Yang momen rilis itu sebenarnya juga muncul di UTS itu. Unstruck 2 atau unstruck. Kalau nggak salah dulu, ini nggak nyambung sih, intermezzo aja. Kalau nggak salah dulu tes kayak gini deh. Nah, nah ini beda bracing, terus ini ada hinge-nya. Gitu. Jadi dia bracingnya di sini nggak ada momennya gitu. Ini dirilis. Tapi bisa juga, jadi ujungnya yang dirilis, jadi joinnya diubah jadi hinge semakin juga. Itu assign joinnya. Kalau cuma salah satu elemen dirilis. Nggak nyambung sih, coba intermezzo. Oke, ada pertanyaan? Aman Kak? Oke. Dan sebenarnya yang bracing column itu bracing column jadinya di compression itu apa enggak aja? Lupa. Ya udah, nggak usah, nggak jadi. Oke. Udah nggak ada yang tanyakan lagi kah? Oh iya, untuk yang sub tadi katanya Suranta bakal ngebuat videonya dan bakal dikasih ke kalian nanti di video kalau lagi bermasalah.
hitung sampai 3, 4, 5. Udah kelar Lix yang tekan. Udah. Oke, bentar. Mau jawab pertanyaan yang apa tadi? Nicholas Emmanuel. Nah, kalau yang tadi kan kamu nanya KL per R, ya itu harusnya L per R aja ya, yang buat kelangsingan yang tarik. Nggak ada K-nya, L per R aja. Terus buat nyari U minimum kalau IWF gimana? Misalkan gini. Itu kamu bagi 4 dulu aja, berarti misal dipasangnya di sini gitu. Nah, ntar pakai perbandingannya. Ini buat yang totalnya. Jadi uminnya itu ini yang warna biru. Aku tulis biru aja ya. Dibandingin sama yang warna, kan ini connected-nya di sini kan, di webnya. Dibandingin sama warna merah. Jadi biru itu keseluruhannya yang diarsir di sini. Terus yang warna merah tuh yang connected-nya itu yang ini. Itu buat nilai U minimumnya. Jadi dibagi jadi 4 dulu. Ngerti nggak, Niko? Oke, kalau misalnya berarti semuanya ngikutin yang ada di sini ya, termasuk kanal juga kayak gitu. Iya, iya benar. Oh, oke oke. Kalau sakrot gitu ya, ya sakrot yang bulat itu lo gak dihitung kan ya untuk tarik sama tekan atau aja? Saya kira tarik aja, tekannya Mbak. Itu gimana Kak Umin? Oke, bentar. Saya kerut tuh. Kemarin gimana Lik? Secret Lik? Pakai baut ya? Iya, sekro itu setauku ujungnya emang berulir gitu sih. Jadi dipasangnya bakal di baut. Jadi seluruh badannya itu jadi kayak seluruh lingkarannya bakal jadi baut gitu ujungnya. Coba. Gimana tuh maksudnya Lik? Halo, can you hear my voice? Suara aku dengar nggak? Masuk sur. Ini bahas tentang secret ya, berarti. Iya, Zur. Nanya apanya? Sambungan di ujungnya gimana? Gitu. Ya, terus ntar hubungannya sama nyari luas efektifnya. Oke. Ya. Nah, jadi kalau ini ya sebenarnya aku mau menekankan sesuatu sih. Ini kan kita engineer kan. Maksudnya kita mau mendesain sebagai engineer gitu loh. Jadi kita bukan hanya tukang hitung, bukan kayak kata Pak Muslinang biasanya. Jadi nggak semua itu harus saklek sama dan benar gitu kan. 100%. Jadi makanya kita harus ngebayangin dulu. Nah, secret itu ya kan kemarin kan aku bilang dia pejal. Benar nggak?
Apakah Kak. agak Betul Kak. Pejal. Iya, pejal Kak, betul. Ya, betul kan? Oke. Jadi dia nggak berongga. Nah, kalau pejal dia berarti kayak tulangan yang ditarik gitu lah. Nah, soal sambungannya gimana? Kalian pernah lihat ini nggak? Kayak apa ya? Kasih gambar. Kayak yang listrik, terus di bawahnya biasanya kan ada kayak ditancepin gitu kan? Kabel. Pernah nggak? Halo? Halo? Pernah nggak kalian lihat apa kayak sesuatu yang ditancepin ke apa namanya ke ya aku memang nggak share screen guys, aku mau jelasin si sekret itu aja. Kasih tahu aja, Sir. Sebentar lah, aku search dulu ya gimana apa. Mulai ya intinya apa sekret itu kan menahan tarik aja kan ya, jadi kalian cek terhadap tariknya aja gitu bebannya berapa. Nah eh, dan dia sebenarnya kayak struktural tapi dia tambahan. Kenapa? Karena dia nggak termasuk frame sebenarnya. Oke, jadi nggak termasuk frame dari strukturnya gitu. Oke, dia untuk menambah kekakuan di atapnya antar portal gitu, mengikat antar portal. Begitu. Jadi kenapa maksudnya kalau tahun lalu dulu juga kami biasanya banyak yang gagal sekrotnya dan sebenarnya nggak apa-apa karena ya dia fungsinya untuk mengikat ini antar portal aja kan dan menambah kekakuan antar portal sehingga nggak menerima momen gitu. Gimana nih kalau halo? jadi intinya apa? Agak bingung ngekomprehend maksudnya. Oke. Intinya adalah kan intinya kalian ngecek aja gimana apa yang udah kalian modelin kalian cek terhadap gaya dalam yang dikenakannya begitu. Kalian cek dulu aja. Nah, soal sambungan kita kan bakal membahas lebih dalam sambungan di kemudian hari kan. Oke. Kalau itu tahu lebih ke nanya ini sih soal eh, faktor shear lag-nya tadi uminnya itu tuh kan ada faktor shear lag minimum. Nah, ngitung luasannya itu gimana? Karena kan ada rumus A1 per A1 tambah A2. A1-nya itu yang mana, A2 yang mana. Karena kan nggak tahu bautnya itu di sepanjang batang kah atau gimana. Di penampangnya nggak kebayang gitu. Itu yang ditanya. Ini sekret. Ya. Oke. Ya.
Halo? Aduh, sorry banget guys, keputus lagi aku. Apakah udah tersambung aku ini? Sudah lah ya. Nicholas bisa dengar aku nggak? Bisa. Oke, jadi gini ya, kan fungsinya mengikat nih. Kalian udah pernah dibilang sama Pak Muslina nggak kalau dalam baja itu prinsipnya sambungan harus lebih kuat dari elemennya? Pernah nggak? Ya, ada. Nah, betul kan? Nah, jadi ya udah, kalian sebagai engineer harusnya bisa, maksudnya bisa lah merepresent kalau dia si apa yang difungsikan untuk menahan tarik ini ya di elemennya, bukan di sambungannya gitu. Nah, gimana caranya biar dia kuat tarik? Berarti shear leg vektornya atau U-nya harus satu kan, maksimal U itu kan, betul nggak? Iya, benar. Nah, betul. Nah, ya udah, makanya ada baiknya kita pakai U-nya sama dengan satu. Gitu, Nicholas. Berarti langsung pakai U-nya sama dengan 1, nggak usah kita tes, nggak usah kita uji U-min tadi yang kayak Kak Raffi bilang ya. Soalnya tadi Kak Raffi bilang kan ketika kita ngitung U sama dengan 1 min X bar per L, kita harus ngecek ke shear leg factor minimumnya. Berarti untuk profil lingkaran pejal ini nggak usah dicek, langsung ambil 1. Ya, betul. Oke, sip. Thank you, Kak. Lepas dari apa sambungannya, nanti sambungan kita bakal bahas lebih lanjut gitu. Ya, jadi kalau U-nya 1 ntar AG sama dengan AE gitu. Terus buat yang ini nggak usah ngecek blok geser yang sekrot ya. Yang nggak perlu ngecek blok geser cuma sekrot atau ada yang lain juga? Sekrot aja. Oke. Karena bentuk profilnya lingkaran pejal ini. Nah, ntar bakal dibahas lanjut lagi di progres selanjutnya yang beneran bahas sambungan. Saya yang ini kan cuma bahas ngecek elemen kapasitas tariknya itu berapa gitu. Kak, aku mau nanya, mau mastiin sih sebenarnya. Berarti tadi kalau misalnya profil IWF itu berarti asumsinya bautnya di web aja gitu. Terserah kalian mau masang di mana. Oh, oke. Thank you. Aku ulangi lagi ya. Jadi yang buat pengecekan kapasitas tarik itu prosedurnya sama yang kayak tadi aku jelasin. Ngecek AG dari profil tabel, terus nyari AE-nya, terus buat nyari AE kan butuh nilai U. Nah itu kita harus ngecek nilai U-nya yang 1 min X per L sama nilai U minimumnya. Nah terus ngecek 3 jenis kegagalan dari elemen tersebut. Yang pertama kegagalan dileleh, terus fracture sama blok geser. Nah itu semua dilakuin kecuali di sekrot. Di sekrot tuh langsung aja U-nya sama dengan 1, terus kalian cuma ngecek kegagalan fracture sama kegagalan leleh. Jadi yang di sekrot nggak usah ngecek blok geser. Jadi khusus sekrot aja yang kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aman nih, Kak, sebentar. Tunggu sampai 16.00 deh. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, aku tutup. Untuk video obtain data dari SAP-nya dari nanti upload video atau gimana? Oke, aku bakal upload ya secepatnya.
Oke, Videonya sip. udah jadi tapi belum diedit. Oh, oke. Thank you, Kak. Oke. Ini mungkin kalau kalian masih agak kurang kebayang, Secrop ujungnya kayak gimana. Ini kan nggak kayak elemennya biasanya kita lubangi di ujungnya buat baut. Kalau ini emang seluruh badannya gitu. Jadi U-nya langsung diambil satu. Karena semuanya nempel langsung. Apa ada yang mau masih ditanyain lagi nggak? Aman, Kak, sejauh ini. Oke. Oh ya, tambahan lagi, kalau waktu kalian ngecek kapasitas tarik sekrotnya, terus hasil DPRC-nya lebih dari 1 itu nggak apa-apa ya. Soalnya punya kami kemarin juga gagal, tapi ya tetap dilanjutin aja gitu. Jadi pembuatan sekrot tuh kemarin biar kalian lebih paham aja kayak momen rilis tuh buat apa gitu. Oke, karena udah nggak ada yang ditanyain lagi. Sur mau nambahin Sur. Ya, sedikit ya. Jadi aku tegasin lagi kalau ini mendesainnya guys. Jadi apa? Dan kalian itu punya tim kan? Jadi kalian kalau bisa apapun kendala kalian, kalian sampaikan ke tim kalian. Jangan bingung, jangan mau bingung sendiri. Kalau nggak bisa, kalian sampaikan ke tim lain juga nggak apa-apa. Terus kalau nggak bisa, sampaikan ke asisten. Gitu. Jadi biar kalian juga punya diskusi antar kalian gitu kan. Oke. Nah terus yang kedua itu aku mau memperjelas yang kemarin mungkin aku lupa buka Q&A-nya, maaf, di spreadsheet-nya. Ada yang nanya kalau coklat, hijau, oranye itu gimana Kak gitu kan. Ya, jadi intinya kan karena kita desainernya kita bebas mau ambil resiko gimana. Oke, jadi tapi desainnya itu semakin berisiko kan semakin menantang dan harusnya semakin dipakai ya. Karena nanti harga desainnya juga, maksudnya harga bangunannya juga bakal makin rendah kan kalau kita pilih profil yang nggak boros gitu, nggak besar-besar penampangnya. Jadi itu intinya pertama aman, verify all member pass. Nah yang kedua ini semakin hijau sebenarnya semakin boros, lagi semakin hijau semakin boros, dan itu ya kalau bikin penampang terbesar semua orang bisa. Oke. Nah, di situ poin lebihnya kelompok kalian masing-masing. Yes. Jadi nggak usah takut kalau kalian bikin oranye atau apapun, karena ini hanya sebatas tugas kan. Begitu. Supaya kalian belajar. Aja. Oke, terima kasih. Udah, Vi. Oke. Oh iya, mau nambahin lagi jadi. Ini. Jadi misal ada misal ada
ini buat elemen balok G, misal kalian dapat IWF 300 yang di bagian sini. Terus yang di sini kalian dapat IWF 600 gitu. Nah, ini kan dua profil yang beda. Jadi buat balok Y-nya ntar kalian ngecek 2 kali. Buat profil yang 300 sama buat profil yang 600 gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah seragam, misalnya sama-sama IWF 300, di sini juga IWF 300 gitu. Ya udah kalian cuma ngecek sekali aja buat pengecekan kapasitasnya. Nah, tapi kalau misalnya beda, kalian harus ngecek 2 kali di balok Y-nya. Itu juga berlaku buat elemen lain kalau misalnya ada beda dimensi gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi, asistensi struktur baja progres 2 hari ini kami akhiri. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Ya udah boleh live, teman-teman. Selamat sore semuanya. Ya, makasih Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak.